Halo, selamat datang kembali. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, biar saya semakin semangat untuk mengupdate video-video pembelajaran mengenai pelajaran bahasa Indonesia dan video serta akun ini bisa terus berkembang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian dan struktur teks laporan hasil observasi. Nah, untuk anak-anak yang sedang duduk di bangku kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA pasti sudah pernah belajar mengenai apa itu teks laporan hasil observasi. Dan untuk yang anak SMP itu akan dipelajari beberapa bulan kemudian ya, karena materinya itu ada di bab 4. Oke, langsung saja supaya lebih paham. Jangan lupa kalian tonton sampai habis video ini, jangan di skip-skip. Oke, kita langsung ke materinya ya, yaitu mengenai teks observasi. Nah, mendengar kata observasi, sudah tahu lah ya apa itu makna observasi. Ya, observasi itu berarti pengamatan dan penelitian. Berarti teks observasi itu adalah teks yang dibuat berdasarkan pengamatan dan penelitian yang kamu lakukan. Dan teks observasi ini menghindari bentuk-bentuk yang ke arah fiksi ya atau imajinasi. Karena biasanya yang dituangkan dalam teks laporan hasil observasi ini adalah sesuatu yang sesuai dengan fakta atau dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi begitu ya teman-teman pengertian dari teks laporan hasil observasi. Kemudian benda-benda apa saja yang bisa kita deskripsikan sebagai teks laporan hasil observasi. Nah, di sini ada beberapa contoh ya, misalnya itu tempat wisata, hutan, kemudian lingkungan, binatang peliharaan, dan lain-lain. Jadi itu bisa kamu jadikan sebagai objek penelitian kamu atau pengamatan kamu ya. Kemudian struktur teks laporan hasil observasi. Nah, struktur teks laporan hasil observasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pernyataan umum atau klasifikasi umum. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Kemudian yang ketiga, deskripsi manfaat atau simpulan. Nah, untuk pernyataan umum, apa sih isi dari pernyataan umum itu? Nah, berarti gambaran secara umum mengenai objek yang akan kamu jadikan sebagai bahan observasi kamu. Misalnya, kalau kamu mengobservasi tentang hutan, berarti kamu harus mendeskripsikan pengertian hutan itu secara umum dulu. Misalnya, hutan merupakan apa itu ya, tapi secara umum. Kemudian deskripsi bagian. Nah, kamu bisa menjelaskan kalau kamu mendeskripsikan mengenai hutan tadi. Hutan itu terbagi menjadi hutan apa aja sih? Misalnya ada hutan mangrove atau hutan apa lagi gitu ya. Itu masuk di deskripsi bagian. Masuk ke bagian-bagian dari topik yang ingin kamu observasi. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga itu adalah deskripsi manfaat. Nah, kalau deskripsi manfaat itu isinya adalah kebermanfaatan hasil observasi itu bagi kamu dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kamu. Misalnya tadi kalau kamu ngambil topiknya tentang hutan, berarti kamu deskripsikan kepada teman-teman kamu ya teman-teman bahwa hutan itu merupakan suatu hal yang sangat bermanfaat bagi manusia. Selain sebagai penyedia air, hutan itu juga memiliki fungsi yang lainnya, misalnya kayunya bisa dimanfaatkan untuk apa. Jadi begitu ya, itu namanya deskripsi manfaat. Kemudian ada lagi simpulannya. Nah, kalau simpulannya itu boleh ada dan boleh tidak. Kenapa boleh ada dan boleh tidak? Karena itu tidak wajib ya ada di teks laporan hasil observasi. Simpulan itu isinya apa? Nah, isi dari simpulan itu adalah garis besar secara umum mengenai isi dari topik yang kamu observasi. Jadi itu isi dari kesimpulannya ya, teman-teman. Semoga dipahami ya video ini, dan kalau belum paham masih bisa kalian komen di bawah dan tanyakan apa yang belum dipahami. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe ya, dan di-share juga video ini ke kawan-kawan kalian. Siapa tahu ada yang membutuhkan materi mengenai pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih.